hari apa sih, Kak? Hari ini tuh hari Minggu. Berarti kalau hari Minggu saatnya kita untuk sekolah Minggu. Nah, sebelum kita mengikuti ibadah sekolah Minggu, mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan diri kita untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu online hari ini. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Kak Tirsa, pimpin dalam doa teman-temannya. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih telah mengumpulkan kami pada hari ini ya Tuhan. Bila sebentar kami akan memulai ibadah sekolah Minggu pada hari ini, kiranya Tuhan bisa memberkati setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, sebelum kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan memulai ibadah sekolah Minggu hari ini, mari sama-sama kita mengucap syukur sama Tuhan dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Sudah mengucap syukur dan juga memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Ku ingin dengar cerita. Halo, apa kabar adik-adik? Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa bukan? Ya, saya yakin Tuhan memberikan kekuatan kepada kalian untuk selalu bersukacita. Baik, siapa di antara kalian yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ya, mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Siapa yang bawa Alkitab? Bisa bersama-sama dibuka di dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, inti dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 adalah perihal tentang surat ini ditujukan atau memiliki tujuan menjawab pertanyaan jemaat yang ada di Korintus. Orang-orang di Korintus itu bertanya kepada Rasul Paulus, boleh tidak makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa atau dewi-dewi yang adalah dikatakan sebagai berhala? Ya, Rasul Paulus menjawab tantangan itu melalui surat kirimannya. Lalu
menurut Rasul Paulus bahwa berhala itu sebenarnya tidak ada. Berhala itu tidak pernah ada di dunia ini. Karena yang dinamakan dewa-dewa dan dewi-dewi itu pun tidak nyata adanya, tidak bisa dipercaya adanya. Nah, Paulus itu hanya percaya kepada Tuhan yang dipercayai sebagai Allah yang memberikan nafas kehidupan. Siapa di antara kalian yang bisa menghirup nafas udara dengan segar? Nah, itu adalah pemberian Tuhan. Maka percayanya Rasul Paulus adalah percaya kepada Tuhan. Lalu, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Melakukan tindakan. Walaupun orang-orang atau jemaat yang ada di Korintus itu menyerang Rasul Paulus, tetap Rasul Paulus mengasihi dia dengan memiliki rasa kasih atau berdasarkan kasih. Rasul Paulus menyatakannya. Bagaimana tindakannya? Rasul Paulus mengalah, tetapi bukan berarti kalah. Namun karena dorongan Roh Kudus yang ada di dalam diri Rasul Paulus, maka Rasul Paulus bisa melakukan kasih itu bagi sesamanya. Nah, itu intinya adik-adik. Nah, siapa yang saat ini senang jika memiliki teman yang banyak? Ya, coba kalian hitung berapa jumlah teman kamu. 1, 2, 3, 4. Wah, cukup banyak ya. Iya, ternyata teman kita banyak. Ada teman yang sering main dengan kita, tetangga kita, kiri dan kanan kita, mungkin satu keluarga kita. Kemudian juga ada teman-teman yang ada di sekolah kita, baik yang ada di PAUD, baik yang ada di SD, baik yang ada di SMP, mungkin masih banyak lagi yang ada. Nah, tetapi teman-teman itu adalah teman-teman yang memberikan sukacita kepada kita apa tidak? Ya tentunya dong. Nah, maka dari itu, siapa yang senang jika memiliki teman banyak adalah anak-anak yang selalu memiliki hidup yang selalu bersenang atau optimis. Nah, ada sebuah cerita persahabatan antara Thomas dan Tata. Katakan dua orang ini atau dua anak ini adalah tetangga. Dari kecil sampai dia sudah SD sering bermain bersama. Nah, saking seringnya Thomas dan Tata ini menjadi sahabat yang karib sekali atau dekat sekali. Nah, suatu saat Tata ini datang ke rumah Thomas. Nah, dengan muka yang agak sedikit murung. Nah, kenapa begitu? Nah, dalam benak Thomas melihat Tata datang, loh kok dengan muka yang murung? Nah, kemudian akhirnya Thomas menyapa kepada Tata. Hei Tata, kenapa kamu kok murung? Loh, tidak biasanya kamu datang biasanya bawa sepeda. Kenapa sekarang kamu jalan saja? Tata menjawab, nah itu kenapa aku datang ke sini hanya berjalan kaki saja. Wes toh, Thomas, sepeda saya sudah diperbaiki ayah. Kemudian diservis sampai bisa jalan lagi. 1-2 kali jalan rusak lagi dan rusak lagi. Aduh, gemes aku. Kok rusak terus? Apa karena sepedanya sudah tua ya? Nah, Tata bergumam seperti itu dan menyampaikan itu kepada Thomas. Jadi itu ya Tata yang kamu pikirkan sehingga kamu berwajah murung. Iya itu makanya Tom, aku tidak bisa berkata apa-apa. Nah, gimana? Mau beli lagi juga tidak punya uang. Dan ayahku juga saat ini belum dapat uang juga atau punya uang juga untuk beli lagi. Nah, Tata, coba sekarang dengarkan, kata Thomas. Ini tadi saya baru dapat berita dari desa bahwa nanti pada bulan depan itu ada lomba lari yang hadiahnya adalah sepeda.
Bagaimana menurut kamu? Wah, lalu si Tata karena mendengar omongan dari Thomas, ya, pembicaraan itu, Tata akhirnya memiliki wajah yang sumringah lagi. Wah, tersenyum dia. Nah, terus bagaimana? Nah, oke Tom, kalau begitu kita siapkan saja yuk. Saya pasti memiliki semangat untuk bisa meraih dan menjadi juaranya. Oke, kalau begitu kita siapkan. Lalu hari-hari berikutnya mulai Thomas dan Tata mulai berlatih lari. Dari mulai dia lari sangat lambat, dia semakin kencang, hari demi hari bertambah semakin baik lagi. Nah, si Tata dan Thomas akhirnya memiliki semangat yang tinggi. Nah, adik-adik, pada saatnya tiba waktu untuk lomba dimulai. Thomas dan Tata ikut juga di dalam lomba itu. Nah, karena persiapan Thomas dan Tata itu sungguh panjang, waktunya lama, maka Thomas dan Tata siap sekali dalam mengikuti lomba lari tersebut. Nah, akhirnya lomba lari itu berjalan. Start dimulai, siap, jalan, lari. Nah, akhirnya si Thomas sama Tata berlari. Nah, sampai pada setengah jalan, Thomas dan Tata menguasai jalannya pertandingan. Atau dengan kata lain, Thomas dan Tata berada di depan sendiri. Nah, dua-duanya berlari dengan kencang sekali dan berada di depan sendiri. Nah, 3/4 jalan setelah mereka menempuh lari itu, nah akhirnya si Thomas berlari sangat kencang bahkan meninggalkan Tata. Waduh, Tata ketinggalan di belakang saya. Dalam benak Thomas, ya sudah, tidak apa-apa lah, karena nanti kalau saya juara, sepeda yang mungkin akan saya dapatkan hadiah itu bisa saya berikan kepada Tata. Terus berlari dan berlari terus Thomas. Tata semakin ketinggalan. Akhirnya Thomas menengok ke belakang. Waduh, ini Tata sangat jauh dari saya. Wah, dalam benaknya berpikir lagi Thomas. Wah, kalau saya yang menang kelihatannya nggak heboh ini. Harusnya Tata yang menang. Kalau begitu, aku tak cobalah. Saya ingin membuat hati Tata lebih bersenang lagi daripada, karena dia kan sahabat saya, kan daripada saya yang menang. Begitu. Oh ya, kalau begitu saya tak mengurangi lari saya. Dari kencang semakin lambat. Akhirnya Tata menyusul dan Thomas berada di depannya dan dekat dengan si Tata. Akhirnya Thomas melihat keberadaan Tata. Ayo, kita cepat, kencang lagi. Akhirnya hampir pada tempat finish sudah kelihatan di depan, si Thomas akhirnya memperlambat larinya. Kenapa? Karena Thomas ingin Tata menjadi juaranya. Nah, akhirnya benar. Sampai pada finish, akhirnya Tata semakin kencang dan Thomas berada di belakangnya. Nah, adik-adik, siapa kira-kira yang menang? Yang menjadi juara satu Thomas atau Tata? Iya, betul. Yang menjadi juara satu adalah Tata. Nah, tetapi Thomas memiliki jiwa yang besar, memiliki hati yang setia kawan, memiliki hati yang ingin membahagiakan kawannya dengan melalui kasih atau mengasihi. Nah, adik-adik yang di rumah bisa mendengarkan apa yang menjadi cerita tadi. Thomas mengalah bukan berarti Thomas kalah, tetapi Thomas memiliki jiwa yang besar. Sama seperti Rasul Paulus tadi kepada jemaat yang ada di Korintus. Walau dikatakan, boleh nggak makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa? Rasul Paulus sebenarnya hampir mengatakan tidak boleh, tetapi silahkan, akhirnya dimakan. Jika memakan, maka sama dengan mempercayai berhala itu. Tetapi Paulus tidak mengatakan itu. Silahkan, tetapi Roh Kudus yang menuntun dengan memiliki rasa kasih itu. Adik-adik yang di rumah, bagaimana antara persahabatan Thomas dan Tata ini menjadikan kita semakin hari semakin yakin bahwa
Tuhan itu beserta dengan kita. Ketika kita mengalah, bukan berarti kita menjadi kalah. Silahkan mencoba dan melakukan apa yang terbaik dalam hidup adik-adik sehari-hari untuk melakukan hal yang baik. Mengalah kepada yang membutuhkan, mengalah kepada yang sangat di bawah kita, berarti kita memberikan yang terbaik untuk teman dan saudara kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya adik-adik. Kiranya saat ini kalian diberkati oleh Tuhan melalui Roh yang Kudus. Kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas nama-Nya. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang indah bagi kami saat ini, dan biarlah senantiasa menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami untuk melakukan yang terbaik, mengalah kepada sesama kami untuk menjadi menang di dalam Kristus. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, gimana cerita firman Tuhan hari ini? Wah, luar biasa Kak, kita dapat pelajaran yang banyak. Nah, salah satu pelajaran firman hari ini yaitu bersikap mengalah. Nah, adik-adik perlu ingat ya bahwa mengalah itu bukan berarti kalah. Nah, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu dengan melalui persembahan. Ayo adik-adik, kita siapkan persembahan kita untuk Tuhan. Dan kita menyanyikan lagu pujian Ku Menang, Ku Menang. Oke, mari adik-adik sama-sama kita melipat tangan kita menutup mata kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, selagi kami telah memberikan yang terbaik untuk-Mu, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, semoga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Dan selagi kami juga akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online hari ini, Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai dan memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, kita sudah sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah online sekolah minggu hari ini. Sebelumnya kakak akan berpesan kepada kalian semua untuk selalu semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu rajin menonton ibadah sekolah minggu online di Tuntang Barat ini, dan juga jangan lupa selalu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online hari ini, mari sama-sama kita pujikan lagu Jalan Serta Yesus.